Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Erna. Ya, di video kali ini aku akan ngomongin tentang jerawat. Jerawat di sini ada kaitan dengan pil KB. Bisa nggak sih pil KB ini untuk pengobatan jerawat atau sebaliknya? Aman atau tidak? Yuk, simak terus share aku. Jangan lupa like, share, and komen di bawah ini. Kasih. Produksi sebum atau kelenjar minyak yang berlebih itu bisa mengakibatkan si pori-pori itu makin membuka, makin besar. Otomatis kalau misalkan pori-pori makin besar, muka otomatis biasanya si bakteri itu cepet banget masuk ke dalam pori-pori dan bisa menimbulkan si jerawat. Tetapi ada juga sih si jerawat itu bisa timbul itu akibat karena misalkan stres, pola makan ya. Kemudian kalau misalkan kita mau menstruasi atau sedang halangan PMS itu biasanya timbullah si jerawat-jerawat cantik di muka kita yang bikin kadang kesel ya. Itu pasti nggak mau banget kan para mom dan para remaja yang biasanya mulai menstruasi itu timbulnya jerawat, kadang greget pengennya dipencet-pencet mulu gitu ya. Memang ada treatment, salah satu treatment KB itu untuk mengatasi si jerawat, tapi tidak semua pil KB itu bisa mengatasi si jerawat ya bun. Pil KB sendiri itu mengandung dua jenis hormon. Yang pertama, hormon estrogen dan hormon progesteron. Hormon estrogen dan hormon progesteron sendiri itu adalah cara kerjanya untuk menekan si kelenjar adrenal kalian sehingga kelenjar sebum atau kelenjar minyak akan dihentikan. Otomatis muka kita itu terhindar dari timbulnya jerawat-jerawat. Dan minyak bisa ditekan, tidak keluar berlebih gitu, sehingga kalau misalnya keluar berlebih otomatis kan pori-pori membuka tuh. Kalau pori-pori muka otomatis kuman itu cepet banget masuk dan timbulnya si jerawat. Treatment jerawat menggunakan pil KB sendiri itu ada aturannya ya, ada syaratnya. Yang pertama itu adalah wanita dengan usia lebih 14 tahun dan ingat sudah menstruasi. Dan bagi wanita atau para remaja yang belum menstruasi itu tidak dianjurkan menggunakan treatment pil KB sendiri ya. Tetapi ini pil KB sendiri itu bukan bukan sembarangan langsung beli gitu. Kita tuh harus konsultasi juga ke dokter biar pas gitu tuh cara penggunanya juga, terus biar tidak mempengaruhi hormon kita juga. Jadi jangan hanya asal-asal penggunaan pil gitu untuk menghilangkan si jerawat untuk jerawat. Jadi hanya pil-pil khusus aja ya yang sudah teruji emang aku mengatasi si jerawat sendiri. Salah satunya itu adalah pil yasmin ya, tapi tidak pil yasmin sendiri emang untuk pengobatan si jerawat. Pokoknya bagi pil yasmin, pil diana, terus pil alea itu juga bisa menyembuhkan si jerawat. Tapi jangan cuma asal-asal beli, itu tidak boleh ya. Kita tuh juga harus konsultasi juga sama dokter, nggak boleh sembarangan langsung pakai, soalnya itu mempengaruhi hormon kita banget. Tapi di sisi lain juga pil ini tuh sangat bagus banget efek sampingnya ya. Efek samping dari pil sendiri yang pil KB diana atau pil yasmin atau pil alea sendiri yang untuk mengatasi si jerawat itu mempunyai efek samping juga. Efek sampingnya itu emang bagus banget. Yang pertama, membuat kulit wajah jadi bersinar kinclong. Pokoknya bagus lah pakai pil ini. Kemudian si jerawat juga jadi bye-bye, jadi tidak ada. Kemudian kalau misalkan seorang perempuan atau wanita yang di luar sana siklus menstruasinya tidak teratur, itu bisa teratur ya. Jadi bisa menyeimbangkan si hormonnya tersebut. Kemudian itu bisa menyebabkan gemuk juga, meningkatkan nafsu makan. Tapi kalau misalkan meningkatkan nafsu makan, kita juga harus bisa mengontrol. Kalau misalkan berat badan kita makin naik, kita juga ingat harus olahraga. Emang itu adalah salah satu kuncinya, itu tetap harus olahraga ya, harus diimbangi dengan olahraga. Jadi bukan hanya mahabek-habek makan apa aja terus bisa langsing gitu tuh ya. Emang bisa ada wanita yang misalkan makannya banyak tapi tidak gemuk-gemuk juga ada. Tapi kalau misalkan seorang wanita makan apa aja tuh cepet nambahnya, yaitu treatment juga harus olahraga biar badan kita juga sehat dan tetap langsing ya. Jadi bukan semata-mata pingin langsing tapi nggak mau olahraga gitu ya. Pokoknya kalau misalkan mau menggunakan pil ini tuh harus konsultasi dulu sama dokternya, jadi tidak sembarang harus beli-beli. Dan boleh nggak sih si pil ini tuh buat laki-laki yang berjerawat? Boleh apa enggak sih? Ini kan
apa namanya, untuk berjerawat. Biasa kan ada laki-laki juga berjerawat, ya kan, laki-laki juga pengen bersih gitu kan ya. Ini boleh nggak sih penggunaan pil KB ini sendiri? Kalau misalkan laki-laki juga pengen apa ya, juga pengen wajahnya terawat, kemudian bersih, terhindar dari si jerawat. Tapi untuk laki-laki sendiri, kalau treatment menggunakan pil KB itu tidak disarankan karena ini mengandung hormonal, yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron. Kalau misalkan laki mempunyai dua hormon ini, nanti apalagi kalau misalkan sampai tinggi itu bisa jadi Oke, jadi ini tidak disarankan untuk si laki-laki. Pokoknya kalau misalkan laki-laki yang berjerawat segala macam menggunakan treatment lain ya, bukan menggunakan pil KB. Ya, itu tadi videoku tentang penggunaan treatment jerawat menggunakan pil KB hormonal. Jangan lupa like, share, and komen di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.